Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas Indralaya akan memberikan contoh media pembelajaran pada materi disimulasi, metatesis, dan penambahan fonem. Baiklah, sebelumnya kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan disimulasi. Disimulasi merupakan kebalikan dari asimilasi. Jika pada asimilasi adalah perubahan bunyi kata dari yang tidak sama menjadi sama dan karena pengaruh fonem sekitarnya, maka pada proses disimulasi adalah perubahan bunyi kata karena salah satu di antara dua fonem yang sama diganti dengan fonem yang lain, sehingga mereka tidak lagi sama. Nah, pada proses disimulasi ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah disimulasi sinkronik dan yang kedua adalah disimulasi diakronik. Disimulasi sinkronik. 1. Kata bahasa Indonesia belajar. Belajar berasal dari penggabungan prefiks ber, dan bentuk dasar ajar, ajar. Mestinya kalau tidak ada perubahan menjadi berajar, berajar. Tetapi karena ada bunyi R, maka R yang pertama dibedakan atau disimulasikan menjadi L, sehingga menjadi belajar, belajar. Karena perubahan tersebut sudah menembus batas fonem, yaitu R merupakan alofon dari fonem R dan L merupakan alofon dari fonem L, maka disebut disimulasi fonemis. Nah, yang kedua yaitu ada kata sayur, mayur. Adalah hasil dari proses morfologis pengulangan bentuk dasar sayur mayur. Setelah diulang S pada bentuk dasar sayur mengalami perubahan menjadi M sehingga menjadi sayur mayur. Karena perubahan itu sudah menembus batas fonem yaitu merupakan alofon dari fonem J dan M merupakan alofon dari fonem M. Maka perubahan itu disebut disimulasi fonemis. Contoh yang kedua yaitu disimulasi diakronik. 1. Bahasa Indonesia kata cipta dan cinta yang berasal dari bahasa Sanskerta cita. Bunyi T pada kata cipta berubah menjadi bunyi P pada kata cipta dan menjadi NT. Kedua, kata sarjana. Sarjana berasal dari bahasa Sanskerta satjana. Satjana perubahan itu terjadi karena adanya bunyi J ganda. Bunyi J yang pertama diubah menjadi bunyi R. Satjana. Satjana. Karena perubahan itu sudah menembus batas fonem yaitu J merupakan alofon dari fonem J dan R merupakan alofon dari fonem R. Maka perubahan itu disebut dengan disimulasi fonemis. Baiklah, setelah kita mengetahui apa itu disimulasi dan apa saja contoh-contoh dari disimulasi, selanjutnya kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan metatesis. Dalam proses metatesis yang diubah adalah urutan fonem-fonem tertentu yang biasanya terdapat bersama dalam bentuk yang asli, sehingga ada variasi bebas. Nah, sama seperti disimulasi, metatesis juga ada dua jenis, yaitu jenisnya yang pertama metatesis sinkronik dan yang kedua adalah metatesis diakronik. Dalam bahasa Indonesia tidak banyak kata yang mengalami metatesis. Apa saja itu akan dibahas oleh teman saya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai pengertian metatesis, metatesis terbagi menjadi dua, yaitu metatesis sinkronik dan metatesis diakronik. Yang pertama, metatesis sinkronik, yaitu terjadinya perubahan rentang bunyi pada masa tertentu. Contohnya yang pertama ada usap, sapu, dan hapus. Yang kedua, lontar dan rontal. Yang ketiga, serap dan resap.
Yang keempat, jalur dan lajur. Yang kelima, berantas dan bantras. Yang keenam, kelikir dan kerikil. Yang kedua, metatesis diakronik, yaitu terjadinya perubahan melalui proses sejarah. Contohnya, yang pertama, lemari berasal dari bahasa Portugis yaitu almari. Yang kedua, rabu berasal dari bahasa Arab yaitu arba. Yang ketiga, rebab berasal dari bahasa Arab yaitu arbab. Pengertian penambahan fonem. Penambahan fonem adalah sebuah fonem yang sebelumnya tidak ada akibat terjadinya proses morfologi. Contoh penambahan fonem. Penambahan fonem itu ada dua. Yang pertama, penambahan fonem R. Kalau kata bakunya itu peduli, sedangkan kata tidak bakunya itu perduli. Yang kedua, ubah. Kata bakunya rubah. Sedangkan penambahan fonem yang kedua yaitu ain. Kata bakunya itu Jumat, sedangkan kata tidak baku itu Jumat. Yang kedua, maaf. Kata tidak bakunya maaf.